Oke, berikutnya kita akan coba latihan satu untuk Microsoft Excel. Materi yang akan saya sampaikan kurang lebih seperti ini. Kita punya sebuah worksheet, satu buah worksheet yang merupakan daftar pembelian barang. Kita akan bekerja dimulai dari B2, laporan pembelian barang. Bagaimana cara membuatnya? Kita buka dulu Excel-nya. Saya mulai dari B2. Saya buat blank workbook, laporan pembelian barang. Untuk berpindah ke bawah, tinggal Anda enter saja. Kalau ada data yang tidak sesuai, Anda ingin edit, Anda bisa klik pada sel tersebut, lalu Anda klik pada formula bar dan ketikkan pengeditannya. Atau Anda juga bisa gunakan tombol function F2 di keyboard. Nah, tombol function F2 akan memberikan perintah bahwa Anda akan mengedit sel tersebut. Anda bisa lihat di bawah ada tulisan edit. Kalau Anda escape, dia akan ready. Artinya bahwa Anda bisa melakukan operasi tapi bukan pengeditan. F2, lalu Anda edit, tulisannya seperti apa. Enter lagi akan kembali menjadi ready. Berikutnya adalah the text laboratorium komputer IB1. Nah, saya sarankan untuk membuat bentuk format di Excel, Anda bisa mengetikkan dulu teksnya atau datanya, lalu melakukan format tampilannya di belakangan. Lalu pada bagian kita lihat ada daftar pembelian barang, dia ada secara langsung, dia tidak kelihatan ada di sel apa. Tapi Anda bisa lakukan pengetikan pada sel B6. Karena nanti kita butuhkan, yang kita lakukan adalah kita gabungkan menjadi B, C, D, E, F, G, dan H. Sampai harga bayar. Kolomnya akan menjadi satu di tengah. Atau kita namakan dengan merge and center. B6 daftar pembelian barang. Lalu kita mulai dari B8 untuk nomor, nama, harga per unit. Harga per unit, dia melewati kolom yang tersedia. Nanti kita lakukan formatnya belakangan. Lalu kalau Anda berpindah ke sel 8 di sampingnya, harga per unitnya akan tidak tampil semuanya. Ini tidak usah khawatir bahwa dia tidak hilang, hanya tidak tampil saja. Jumlah unit. Total harga, di sini ada diskon, dan harga bayar. Nah, supaya lebih jelas, tadi yang saya namakan dengan mailbox seperti apa, kita punya data. Dulu masukkan, di sini ada nomor 1, kita akan sesuaikan lebar kolomnya. Di sini ada tampil 725.000. Untuk mengetikkan angka, tidak usah Anda ketikkan pemisah ribuan karena itu lakukan pada bagian format saja. Jadi teks angkanya cukup pada angkanya saja seperti ini. Jumlah 20. Defaultnya bahwa kalau dia berupa data angka, dia akan berada di sebelah kanan. Kalau data teks, dia akan dimulai di sebelah kiri atau align left. Nah, total harga kita dapatkan dari harga per unit dikalikan dengan jumlah. Nah, untuk format dulu, saya lakukan penebalan. Saya tebalkan. Lalu untuk menyesuaikan ukuran kolom dari sel B, ini ketika kita butuhkan lebar untuk lebih kecil, tinggal Anda klik dan drag seperti ini. Nah, bisa juga Anda lakukan double klik. Seperti ini, karena modem WiFi jumper tadi lebarnya panjang atau kolomnya panjang, maka kita tinggal double klik seperti ini. Nah, kenapa yang nomor tidak Anda double klik? Karena pada bagian nomor
ada teks yang panjangnya sampai dengan kesatuan seperti ini. Kalau double klik, maka akan seperti ini lebarnya. Jadi, untuk nomor tidak usah kita double klik. Nah, ini kita double klik. Tentu saja kalau double klik tidak sesuai, misalkan bahwa di sini ada harga, bentuknya rupiah, diskon juga rupiah, harga bayar rupiah, ini Anda sesuaikan lagi. Nah, yang tadi saya tebalkan, kita akan melakukan merge and center, artinya bahwa ini kita inginkan berada di tengah-tengah sesuai kolom yang kita tentukan. Yang saya lakukan adalah blok seperti ini, lalu klik pada menu home, ada merge and center. Nah, dia akan ada di tengah-tengah. Oke. Berikutnya ada data berikutnya yaitu mouse. Nah, sehingga kita gunakan kolom lebarnya untuk kolom T, kita lebarkan lagi. Seperti ini. Yang ketiga, nah, Excel akan memberikan kemudahan untuk Anda ketika ada data yang kurang lebih sama dengan yang di atas, dia akan menyarankan apakah teksnya sama. Kalau tidak sama berarti Anda teruskan ngetik. Nah, kalau kurang lebih perbedaannya tidak terlalu banyak, ini akan menghemat waktu Anda untuk mengetik. Tinggal klik di sebelahnya atau enter, lalu Anda kemudian lagi edit. Karena ini pasti barangnya yang berbeda. Ini M185 misalkan, seperti ini. Nah, tadi saya sampaikan bagaimana melakukan pengkopian direct secara horizontal. Saya juga bisa lakukan seperti ini untuk data barang yang kita miliki, nomor urutnya sampai 12 misalkan. Seperti ini. Jadi angka berikutnya akan tampil secara otomatis. Di sini ada mouse, news, nomor 5 adalah kartu Canon, 80 black. Bisa juga kita copy data yang ada di atas dengan menekan tombol Ctrl dan D. Ini akan mengcopy sama persis. Nah, seperti ini. Tinggal kita edit. Yang pilih Samsung 19 inch UPS SPC 600 kVA, TP-Link, habis Toshiba 1 terabyte USD flash disk 16 GB dan DDR3 VCAN 4 GB PC. Nah, data sudah kita miliki, tinggal kita tentukan harga per unitnya. 195.000, ini sama. 30.000, 900.000. Nah, kita lihat bahwa ketika kita mengetikkan data angka yang banyak berupa 0, kita akan sedikit rancu apakah dia ratusan ribu atau juta. 150.000 dan 145.000. Oke, lihat. Nah, kita sudah memiliki harga per unit, kita blok supaya kita tentukan bahwa dia merupakan data ribuan. Ada koma stylenya, tinggal saya klik. Lalu ini ada increase desimal, kita bisa menambahkan nilai desimal, jumlah angka di belakang koma ribuan yang terakhir, atau decrease. Misalkan kita tidak menginginkan jumlah desimal. Seperti ini.
jumlah unitnya kita tentukan 25, 3, 2, 2, 5, 2, 5, 1, 15, 3, 3. Oke, kita sudah dapatkan. Lalu total harga. Nah, sebelum ke sana kita sedikit format dulu supaya terlihat lebih nyaman. Melakukan format pada Excel kurang lebih sama dengan di Word. Kita bekerja pada objek yang sedang kita pilih dan kita ingin tentukan bagaimana dia tampilnya. Misalkan align-nya adalah center. Nah, center di sini ada dua. Ketika center di secara horizontal, maka sudah di tengah. Bagaimana kalau kita ingin ada di tengah-tengah seperti ini? Kita gunakan klik middle align seperti ini. Nah, akan terlihat bahwa kita memiliki grid yang warna abu-abu. Tapi kalau kita tampilkan dalam bentuk print, nah garisnya belum terlihat karena memang garisnya belum ada. Nah, untuk itu kita tentukan adanya border. Supaya mudah, bordernya saya akan pilih dulu all border. Seperti ini. Untuk merubah ukuran huruf, Anda tinggal blok dan Anda tekan increase font size. Atau Anda tentukan ukurannya mau berapa. Seperti ini. Misalkan yang ini, nah untuk daftar pembelian barang, saya tidak akan klik di sel D. Karena sudah saya merge, saya bisa klik dimanapun, sehingga objek tersebut memang harus langsung terpilih. Saya tebalkan hurufnya, saya besarkan. Nah, kita akan mulai bekerja secara sederhana pada bagian formula. Formula adalah fitur dari Excel yang memungkinkan Anda untuk menjumlahkan atau memberikan kalkulasi tertentu pada sel yang Anda pilih. Misalkan, total harga Anda tentukan berdasarkan jumlah harga per unit kita kalikan dengan jumlah unit. Yang saya lakukan, saya tinggal klik sama dengan, saya klik objek harga per unit dan berikan tanda bintang, bintang untuk mengkalikan, dan dikalikan dengan jumlah unitnya, D9 kali E9. Tinggal enter, maka akan tampil si total harganya. Lalu, berbeda dengan Word, kalau Word pada tabel kita memang bisa gunakan formula, tapi tidak secara otomatis. Nah, di Excel kita tinggal klik dan drag. Di sebelah kanan bawah ada handle yang bisa kita pilih, dan klik, tahan, geser ke bawah, seperti ini. Nah, jumlahnya akan sesuai. Ketika saya klik di bagian yang bawah, maka dia akan memiliki formula yang berbeda dengan yang di atas. Ketika kita copy ke bawah, yang tadinya D9 berubah menjadi D10 dan seterusnya. Oke, lalu dengan diskon, di sini ada keterangan diskonnya adalah ada di sini ditentukan sebesar 11%. Nah, keterangannya adalah kita lihat diskon sebenarnya total harga dikalikan dengan diskon. Nah, kita sudah memiliki total harga, tinggal kita kalikan dengan diskon. Nah, yang saya lakukan adalah saya klik sama dengan, lalu klik total harga dan kita kalikan dengan 11%. Klik saja 11%-nya dan kita enter. Oke. Nah, untuk data berikutnya pada bagian diskon, kalau Anda lakukan copy paste ke bawah seperti ini, maka akan tampil error value. Error value adalah ketika Anda gunakan kalkulasi angka dan bukan angka. Tentu saja kalau huruf tidak bisa kita kalikan dengan angka. Kenapa tampil value? Karena yang tampil adalah, kita rumusnya kita lihat, F10, yaitu pada bagian 3.875 kita kalikan dengan G8. Ketika kita copy ke bawah, tadinya G7 menjadi G8. Artinya, angka data ini kita kalikan dengan huruf diskon, tidak bisa kita lakukan. Sehingga muncul error value. Nah, supaya dia tetap berada di sel G7, maka saya berikan satu perintah sederhana, yaitu menggunakan absolute. F10 kali 11%, lalu Anda tekan di keyboard ada F4. Nah, ini adalah absolute atau memberikan angka dolar pada sel tersebut. Saya menginginkan bahwa barisnya tidak berubah, akan tetap di G7. Nah,
Berarti yang dibutuhkan adalah $7 karena 7-nya yang tidak boleh berubah. Silakan enter, saya copy ke bawah. Nah, sekarang sudah sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu ada tetap di G7. Yang ini juga, kalau saya ulangi dari atas, tinggal saya edit, 7-nya berikan tanda dolar. Enter, dan kita blok dan copy ke bawah. Harga bayar tentu saja dari total harga kita kurangi diskon. Jadi tinggal sama dengan total harga di F9 kurangi dengan G9. Enter, dan kita dapatkan harga bayar yang diinginkan. Nah, ini adalah pengisian untuk data formula sederhana pada Excel. Lalu di bawah ada bagian total pemberian. Total pembayaran, pembayaran terbesar, pembayaran terkecil, dan rata-rata. Kita lihat di sini ada sebagian yang di merge. Yang saya lakukan adalah tinggal ketik di sini saja. Sehingga kita lakukan merge sampai dengan sel atau kolom E. Saya blok sampai dengan E. Saya lakukan merge and center. Kalau ingin di sebelah kanan, tinggal klik line right-nya. Ini juga sama. Untuk melakukan merge and center sekaligus, saya bisa blok seperti ini. Saya tekan CTRL. Jadi bloknya bukan sekaligus. Blok yang pembayaran terbesar, lepas, tekan CTRL di keyboard, lalu lakukan blok lagi, dan blok lagi. Lepas, blok lagi. Nah, bisa sekaligus melakukan merge and center pada beberapa sel. Kita tebalkan. Total pembayaran berarti kita jumlahkan semua data yang ada di atas. Berarti tinggal kita lakukan fungsi sum. Atau Excel juga menyediakan ada yang namanya insert function. Di sini ada sum, tinggal klik OK. Kita tentukan sumnya dari mana ke mana. Di sini sudah ditawarkan dari F9 sampai F20. F9 sampai F20, tinggal kita klik OK. Yang ini otomatis akan menampilkan data rumus yang sama. Oh tidak, dia akan menampilkan rumus yang ada di atasnya sama. Nah, di sini juga kita bisa gunakan rumusnya, bisa ini dikalikan 11% atau kita samakan. Hasilnya sama. Blok seperti ini. Pembayaran terbesar berarti dia tinggal gunakan sama dengan fungsi max. Berarti kita tentukan dari penjualan atau pembelian ini data manakah yang paling besar. Blok sama dari F9 sampai F20. Kurang tutup. Max sudah dapat, tinggal kita copy ke kanan. Artinya di sini untuk diskon yang terbesar adalah sebesar 1.595.000. Dan untuk harga bayar paling besar adalah 12.905.000. Pemberian terkecil adalah rumus atau perhitungan bagian manakah dari data ini yang memiliki data nilai angka yang paling kecil. Kita gunakan min sama dari F9 sampai F20. Ini juga sama, kita lakukan copy paste. Diskon paling kecil adalah sebesar 3.300. Dan rata-rata kita gunakan rumus average. Kurang buka. Ingat, yang kita olah adalah data dari F9 sampai F20. Jangan sampai total pembayaran terikut sertakan sebagai data perhitungan. Copy paste ke kanan, klik, tahan, drag. Nah, kita sudah dapatkan total pembayaran terbesar, terkecil, dan rata-rata untuk pembelian ini. Tinggal kita berikan garis kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih untuk materi latihan 1 sudah
selesai. Sesuai dengan yang ada di sini. Selamat berlatih, silahkan dicoba latihan ini. Dan saya simpan filenya dengan nama latih 1.